Selamat malam anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar ini untuk mapil TKA matematika pilihannya, yaitu tentang kisi-kisi dulu, kisi-kisi yang akan keluar di matematika pilihan ya. Kenalkan, saya Pak Bagus, mungkin yang sudah kenal, yang pernah saya ajar sudah kenal ya. Yang belum kenal, nama saya Pak Bagus. Nah, di sini saya mengajar matematika pilihan sama matematika wajib. Oke, ini adalah kisi-kisi yang akan keluar di TKA untuk matematika pilihan ya. Yang pertama itu ada aljabar. Untuk materinya, submaterinya matriks. Nah, yang dipelajari di matriks itu nanti apa aja yang akan keluar di TKA, yaitu pertama adalah determinan matriks, inverse matriks, sama operasi matriks. Dan matriksnya itu nanti ordernya cuma sampai 3x3 ya. Oke, terus kisi-kisi yang selanjutnya kita belajar tentang fungsi, baik itu belajar tentang domain, kodomain, range ya. Dari fungsi terus kita belajar macam-macam grafik fungsi, polinom, rasional, akar, eksponensial, logaritma, trigonometri ya kan. Terus kita juga belajar tentang geometri vektor ya, geometri dan pengukuran, yaitu adalah vektor pada bidang dan ruang. Jadi vektor di 2 dimensi, 3 dimensi, terus panjang vektor, operasi vektor ya kan. Terus kita juga belajar tentang lingkaran, yaitu persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, terus luas keliling lingkaran atau bagian daerah lingkaran, atau juring busur, juring sama panjang busur. Terus kita juga belajar tentang transformasi geometri, yang mana di matematika wajib juga ada ya. Terus terakhir kita belajar tentang limit. Limitnya itu limit aljabar sama fungsi trigonometri ya. Oke, untuk materi pertama kita akan belajar dulu tentang matriks ya. Oke, untuk matriks pertama kita belajar tentang matriks itu apa sih? Nah, matriks itu dulu sudah dipelajari kelas 11 ya. Matriks itu bentuknya seperti ini. Nah, dan seterusnya. Matriks itu kayak tabel, dia punya baris dan dia punya kolom. Boleh kalian artikan matriks itu adalah tabel tapi tidak punya garis gitu kan, nggak punya garis pembatas. Untuk mencari jumlah barisnya kita tinggal lihat ke bawah. Untuk melihat jumlah kolomnya tinggal kita lihat ke kanan. Ini adalah barisnya, nanti ada berapa, 1, 2 dan seterusnya. Walaupun disebut baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya, tapi kita gampangannya melihat jumlah baris itu ke bawah, melihat jumlah kolom itu ke kanan. Nah, jumlah baris sama kolom di matriks disebut ordo. Jadi ordo matriks itu adalah disimbolkan M kali N ya, yang mana M besar itu adalah jumlah baris, sedangkan N besar itu adalah jumlah kolom. Nah, contoh, saya punya matriks A itu 2, 3, min 1, 0, setengah, 4. Maka ordo matriksnya apa? Ayo, maka ordonya adalah barisnya ada berapa ini anak? Ada 2 ke bawah, kolomnya ada 3 ke kanan, maka ordo matriksnya itu adalah 2 kali 3. Artinya dia punya 2 baris, 3 kolom. Itu ya, contoh. Nah, terus setelah kita belajar tentang ordo matriks, kita sekarang belajar tentang anggota matriks. Anggota matriks. Misalkan saya punya matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini matriks ordo 3x3. Nah, anggota matriks itu disimbolkan dengan huruf AIJ, A kecil. Apa artinya AIJ itu? AIJ itu artinya adalah anggota matriks. Anggota matriks baris ke I kolom ke J.
contoh di soal ini, contoh di matriks yang atas ini, yang A ini ya, kalian disuruh mencari A12, A23, A31. Nah ini A12 anggota matriks baris pertama kolom kedua. Baris pertama kan yang ini kan, kolom kedua, berarti yang ini B. Paham? Jadi baris pertama kolom kedua. Sebentar, baris pertama itu yang ini, yes. Terus kolom kedua itu, baris pertama kan yang ini ya, kolom kedua itu yang sorry, baris pertama itu yang ini, kolom kedua itu yang ini. Nah berarti B. Itu gampangnya gini, baris pertama 1, kolom kedua ini. Nah terus baris kedua kolom ketiga 1 2 3 OF. Baris ketiga kolom pertama 1 2 3 1 G. Paham? Kayak gitu. Itu anggota matriks. Nah terus yang B, kita belajar macam-macam matriks. Macam-macam matriks itu apa aja? Pertama ada matriks persegi. Matriks baris dulu. Matriks baris itu matriks yang hanya memiliki satu baris. Yang hanya memiliki satu baris. Contohnya gimana matriks baris itu? Contohnya gini. Saya punya matriks A, dia cuma punya satu baris, min 1 2 3. Nah ini barisnya kan cuma satu kan, walaupun kolomnya banyak, ini kolomnya ada 3 tapi barisnya satu. Terus ada juga matriks kolom. Matriks kolom itu berarti dia punya satu kolom. Matriks yang hanya memiliki satu kolom. Yes, yang hanya memiliki satu kolom. Contoh, saya punya matriks B 2 4 5. Nah dia punya satu kolom doang, barisnya ada 3. Terus ada matriks persegi. Matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, atau matriks yang berbentuk persegi gitu aja, yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Contoh, saya punya matriks C 2 4 min 1 3. Nah ini dia bentuknya persegi kan, barisnya 2, kolomnya juga ada 2. Terus ada matriks diagonal. Diagonal itu ya gimana? Matriks yang diagonal utamanya angka selain 0, utama angka selain 0, tetapi anggota yang lain 0. Tetapi anggota yang lain tuh 0. Gimana itu kak? Yang lain 0. Saya kasih contoh. Misalkan saya punya matriks D 1 0 0 0 4 0 0 0 7. Nah ini dia ini matriks diagonal. Kenapa? Karena anggota yang lain 0, cuma diagonal utamanya ini bukan 0 tapi yang lainnya 0 ya. Terus ada matriks identitas. Nah ini yang sering keluar. Terus identitas itu apa sih? Identitas itu adalah matriks yang matriks diagonal. Dia itu termasuk matriks diagonal. Matriks diagonal yang
diagonal utamanya satu semua. Diagonal utamanya satu semua. Jadi dia matriks diagonal tapi diagonal utamanya angka satu semua. Contoh, saya punya E sama dengan 1001. Nah ini kan matriks diagonal. Diagonal utamanya ini satu semua. Itu macam-macam matriks, paham ya? Nah sekarang kita ke kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Matriks dikatakan sama itu kalau matriks itu sama jika ordonya sama dan anggota-anggota yang bersesuaian sama. Itu anggota-anggota yang bersesuaian sama. Contohnya gimana? Nah misalkan saya punya matriks gini, set A B C D, terus itu sama dengan matriks P Q R S. Dia dikatakan sama kalau ordonya sama. Ini tuh ordonya sudah sama kan, ordonya sama anggota yang bersesuaian sama. Contoh, yang A berarti nanti harus sama dengan yang P, yang B nanti harus sama dengan yang V, yang C nanti harus sama dengan yang R, terus jelas yang D nanti harus sama dengan yang S. Tuh contoh, saya punya matriks set A 4, ini 2A 4 B plus 3 sama 2C min 1. Itu nanti sama dengan matriks 6 4 5 sama 7. Pertanyaannya adalah carilah nilai A plus B plus C. Nah ini matriksnya dikatakan sama, berarti nanti anggota yang bersesuaian harus sama. Berarti nanti yang 2A harus sama dengan yang 6. Tulis deh, 2A sama dengan 6. 2 kali berapa hasilnya? 6. Oh 3K. Kenapa? Karena 2 pindah jadi pembagian kan. Nah terus yang 4 sama dengan yang 4 gak usah dipedulikan karena sudah sama. Yang B plus 3 sama dengan yang 5. Tulis B plus 3 sama dengan 5. Plus 3 pindahan ke kanan, plus pindah ke kanan jadi minus, berarti B sama dengan 5 minus 3 alias 2. Terus yang terakhir kita punya 2C min 1 sama dengan 7. Gimana nulisnya? Berarti tulis saja 2C min 1 sama dengan 7. Min 1 pindah jadi plus Kak. Oke, berarti nanti 2C sama dengan 7 plus 1. 2C sama dengan 8. Berarti C nya berapa? 2 kali berapa hasilnya? 8 4. Oh jadi kesimpulannya A plus B plus C nya 3 ditambah 2 ditambah 4 9. Nah itu ya kesamaan dua matriks. Terus yang D, transpos matriks. Gimana transpos matriks itu? Simbolnya itu pangkat T. Jadi matriksnya pangkat T. Transpos matriks itu gimana maksudnya? Transpos matriks itu adalah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, baris menjadi kolom, sedangkan kolom menjadi baris. Nah contoh, saya punya matriks A B C D E F, terus disuruh mencari transposnya. Gimana berarti transposnya?
berarti yang aslinya itu mendatar baris, dia berubah jadi kolom, jadi nulisnya ke bawah nanti A B C D E F. Nah paham ya? Oke, saya kasih contoh. Diberikan misalkan A sama dengan 3x min 1 terus 2x plus y, terus B sama dengan 6 2 min 1 sama 7. Pertanyaannya adalah carilah nilai x dan y. Nah, jika A sama dengan B transpose, gimana tuh anak-anak? A sama dengan B transpose, berarti A nya tetap yaitu 3x min 1 terus 2x plus y sama dengan B transpose. Kalau transpose diapakan tadi? Yang baris berubah jadi kolom, jadi nanti 6 2 min 1 7. Tinggal kita samakan, yang 3x sama dengan yang 6, tulis berarti 3x sama dengan 6, 3 kali berapa hasilnya? 6. Oh 2. Terus x plus y sama dengan 7, tulis x plus y sama dengan 7. Nah, x plus y sama dengan 7 berarti x nya tadi kan ketemu 2 plus 7 sama dengan 2 plus y sama dengan 7. Kan kita nyari nilainya y nya kan, maka y sama dengan 2 ke kanan jadi pengurangannya 7 min 2 5. Ketemulah nilai x sama y nya. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi matriks. Operasi di matematika itu ada 4: perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi di operasi matriks cuma ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Yang pertama kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Itu penjumlahan dan pengurangan matriks itu ada syaratnya, anak. Syaratnya adalah ordonya harus sama. Jadi matriks bisa ditambahkan atau bisa dikurangi dengan syarat ordo harus sama. Saya kasih contoh. Sebelum ke contoh, cara menjumlahkan sama menguranginya gimana? Misalkan saya punya matriks A, B, C, D ditambah matriks P, Q, R, S. Yang letaknya sama jumlahkan sama yang letaknya sama. Misalkan yang A dijumlahkan sama yang P, yang B jumlahkan sama yang Q, terus yang C jumlahkan sama yang R, yang D jumlahkan sama yang S. Jadinya nanti A plus P, B plus Q, C plus R, D plus S. Gitu ya. Pengurangan juga sama. Pengurangan tuh sama aja, anak. Cuma dia plusnya diganti minus gitu aja. Syaratnya ordonya harus sama. Jadi kalau pengurangan, jumlahkan yang kurangkan yang letaknya sama. A dikurangi sama yang P, B dikurangi sama yang Q, C sama yang R, terus D sama yang S. Gitu ya. Oke. Contoh. Misalkan saya punya matriks 1 2 min 3 4 0 6 ditambah matriks 6 1 5 min 1 2 3. Jumlahkan yang letaknya sama ya.
1 ditambah sama yang 6, jadinya berapa? 1 tambah 6 itu 7. Terus 2 ditambah sama yang 1, 2 tambah 1 berapa anak? 3. Terus min 3 ditambah sama yang 5, min 3 ditambah 5 berapa? Betul, 2. 4 ditambah sama yang min 1, 4 ditambah min 1 kan jadi plus kali min kan jadi min ya. 4 kurangi 1 3. 0 ditambah sama yang 2 2. 6 ditambah sama yang 3 ya, 6 ditambah sama yang 3 jadinya apa? 9. Ini hasil akhirnya. Contoh lagi, 4 2 min 3 1 ditambah min 2 4 6 min 2 min 2 min 3 dikurangi 4 0 2 min 1. Nah, ini ordonya sama, bisa kita tambahkan, kita kurangi. Sekali lagi kita tambahkan, kita kurangi yang letaknya sama. 4 ditambah sama yang min 2 dikurangi sama yang 4. Jadi 4 ditambah min 2 kurangi sama 4. Jadinya berapa? 4 kurangi 4 kan habis kan? Sisanya min 2. 2 ditambah sama yang 4 dikurangi sama yang 0. 2 ditambah 4 kurangi 0 6. Min 3 ditambah sama 6 dikurangi 2. Min 3 ditambah 6 kurangi 2. Min 3 tambah 6 itu adalah 3 kurangi 2 1. 1 ditambah min 3 dikurangi min 1. 1 ditambah min 3 dikurangi min 1. Plus kali min kan jadi min kan? Min kali min jadi plus. 1 dikurangi 3 min 2, min 2 ditambah 1 min 1. Oke, itu ya penjumlahan pengurangan matriks. Sekarang kedua, perkalian matriks. Saya tambahi halaman dulu. Terus perkalian matriks. Perkalian matriks itu agak susah dikit. Perkalian matriks. Pertama, perkalian matriks itu adalah antara matriks dengan bukan matriks. Antara matriks dengan bilangan skalar. Jadi kalau ada bilangan di luarnya matriks, bilangan yang di luar itu bisa dimasukkan. Kalikan satu-satu dengan bilangan yang ada di sini. Jadinya nanti gimana? Jadinya nanti KA, KB, KC, KD. Ya. Nah, contoh 2 dikali matriks 2 3 min 1 4 0 6. Jadinya nanti 4 6 min 2 8 0 12. Itu perkalian matriks dengan bilangan bukan matriks. Terus setelah ini perkalian antar matriks. Matriks itu bisa kalian kalikan, itu ada syaratnya sebenarnya. Syaratnya apakah? Syarat perkalian matriks itu adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jumlah baris matriks kedua. Itu syaratnya. Nah, cara mengalikannya gini, baris kali kolom, tandai gini anak-anak, kolom baris.
Mengalihkannya gini anak-anak, siap-siap ya. Kalikan baris sama kolom ini dulu. A kali P ditambah B kali R. Nah terus yang ini sama yang ini, A kali Q ditambah B kali S. Yang bawah sama yang ini sekarang, C kali P ditambah D kali R. Yang ini sama yang ini, C kali Q ditambah D kali S. Mengalihkan mata segitu. Contoh 1 min 2 03 dikali 4125. Kalian buat ginian dulu aja. Set ngalikannya gimana jadinya nanti? 1 dikali 4 ditambah min 2 dikali 2. Terus sama yang kanannya ini, 1 kali 1 ditambah min 2 kali 5. Terus bawahnya ini sama ini, 0 kali 4 ditambah 3 kali 2, gitu kan. Terus yang ini sama yang ini, 0 kali 1 ditambah 3 kali 5. Jadinya nanti 4 min 4 1 min 10 0 plus 6 0 plus 15 0 min 9 6 15. Itu contoh lagi. Saya punya matriks 2 1 min 3 4 0 2 dikali matriks 1 4 5. Ini bisa dikali ya kak? Bisa, karena ini ordonya barisnya 2 terus kolomnya 3 ya kan. Yang ini ordonya barisnya 3 kolomnya 1. Nah ini jumlah kolom matriks pertama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah cara ngalikannya kayak tadi, set dikalikan sama yang ini, set sekalikan mis. Jadinya nanti 2 kali 1 ditambah 1 kali 4 ditambah min 3 kali 5. Tulis 2 kali 1 ditambah 1 kali 4 ditambah min 3 kali 5. Yang bawah sama yang ini, 4 kali 1 ditambah 0 kali 4 ditambah 2 kali 5. 4 kali 1 ditambah 0 kali 4 ditambah 2 kali 5. Jadinya nanti 2 tambah 4 kurangi 15, 4 ditambah 0 tambah 10, didapatlah min 9 sama 14. Nah, itu perkalian matriks ya. Oke, perkalian matriks sudah. Sekarang kita masuk materi baru, operasi sudah ya. Kita ke determinan matriks. Determinan matriks. Itu determinan matriks
Pertama ada dua ya ini ya, yang ordonya 2 kali 2 sama ordonya 3 kali 3. Untuk yang ordonya 2 kali 2 dulu. Kalau kalian punya matriks ordonya 2 kali 2, contohnya kayak gini. A sama dengan A, B, C, D. Maka determinan matriks A disimbolkan det A, atau bisa juga disimbolkan kayak tanda mutlak gini. Ini sama aja artinya determinan. Itu rumusnya kayak kali silang. A dikali sama yang D dikurangi B kali sama yang C. Jadi AD dikurangi BC. Tuh. Nah, matriks yang determinannya 0 itu ada sebutannya. Itu disebut matriks singular. Matriks singular. Nah, sebutannya itu. Contoh, carilah determinan dari yang pertama. Saya punya matriks A itu 3, 4, 5 sama 6. Maka determinan matriks A berapa? Ayo. Maka determinan dari matriks A. Kok gak bisa guys? Nah, maka determinan dari A itu sama dengan kayak kali silangnya tadi ya, 3 kali 6 dikurangi 4 kali 5. 3 kali 6 dikurangi 4 kali 5, 18 dikurangi 20 min 2. Terus yang kedua, contoh, saya punya matriks P, isinya itu misalkan 4 min 3 min 6 sama 2. Determinan P berapa? Berarti 4 kali min 3 dikurangi min 6 kali 2 dikurangi min 6 kali 2. Min 12 min kali min jadi plus 12 alias 0. Nah, berarti karena determinannya 0, matriks P disebut matriks singular. Nah, gitu. Itu determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita akan ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Untuk yang ordonya 3 kali 3 ini agak panjang dikit ya. Ordo 3 kali 3. Langkah-langkahnya adalah contohnya gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti kalau disuruh nyari determinannya, oke, kita buat ininya dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Terus kamu kopas 2 kolom awal. Di kopas tuh copy paste ke sini. Jadinya nanti A, D, G, B, E, H. Kalikan serong ke kanan dulu. Ke kanan bawah dulu. Kalikan 3 bilangan ini anak-anak. Jadinya apa? Jadinya nanti A kali E kali I. Jadinya AEI ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Terus dikurangi yang serong ke kiri bawah. Yaitu adalah CEG ditambah AFH ditambah BDI.
ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Itu agak panjang ya. Contoh, saya punya matris A 21 min 1 0 3 2 min 1 3 0. Apa determinan A? Maka determinan A bisa kita rumuskan. Langkah pertama adalah kopas dua kolom awal ini di bagian belakang matriks. 2 0 min 1 1 3 3. Kalikan serong ke kanan bawah dulu. Nah, hitung 2 kali 3 kali 0 jelas 0, ditambah 1 kali 2 kali min 1 min 2, ditambah min 1 kali 0 kali 3 0, dikurangi yang serong ke kanan bawah. Kanan bawah, kiri bawah guys, sorry. Min 1 kali 3 kali min 1 itu adalah 3, ditambah 3 kali 2 kali 2 itu 12, ditambah 0 kali 0 kali 1 jelas 0. Jadinya nanti min 2 dikurangi 15 alias min 17 gitu ya. Oke, sudah itu determinan matriks. Nah, sekarang kita ke inverse matrix. Wow. Tapi yang ordo 2 kali 2 aja ya. Inverse matrix. Nah, inverse matrix itu simbolnya adalah pangkat min 1. Rumusnya inverse matrix itu adalah, kalau saya punya matriks A itu A, B, C, D, maka inverse matrix A rumusnya adalah 1 per determinan A dikali determinan tadi yang soal sebelumnya itu ya, materi sebelumnya, dikali adjoin A. Join itu gimana sih? Sepet determinan A dikali adjoin A itu yang A, B, C, D ini ditukar ya. Yang A sama D itu tukar posisi. Yang merah ini tukar posisi. Sedangkan yang B sama C itu tetap cuma berubah tanda. Tetap hanya berubah tanda. Hanya berubah tanda. Contoh soal ini. Contoh ini tadi. Berarti adjoinnya gimana? A sama D bertukar posisi. D-nya di sana, A-nya jadi di sana. Ya kan? Dia bertukar posisi. B sama C-nya tetap cuma berubah tanda. Min B, min C. Jadi yang ini berubah posisi D sama A-nya, yang B sama C berubah tanda. Contoh, cari inverse dari A sama dengan 6 4 terus 5 sama ini min 5 gini. Gimana caranya? Maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin. Determinan tadi cara nyarinya gimana? Kayak kali silang kan? Ini kali ini kali ini. Jadinya 1 per determinannya itu min 6 kali 4 dikurangi min 5 kali 5 dikali adjoinnya itu 4 sama min 6 ditukar, min 5 sama 5 berubah tanda, jadi min 5 nya jadi positif 5, 5 nya jadi min 5. 1 per min 24
min kali min itu plus 25. Ini tetap 4 min 5, 5 min 6. 1/1 dikali 4 min 5, 5 min 6. 1 bagi 1 kan 1 ya. 1 itu dimasukkan ke sini semua. Karena dikali 1 jadinya tetap 4 min 5, 5 min 6. Itu inverse. Nah, terus lanjutan anak-anak. Saya kasih contoh lagi. Itu tadi A itu nomor 2 diketahui matriks P sama dengan 4 3 terus ini tuh 5, ini tuh 6. Ini min gitu aja. Oke. Berarti gimana cara nyari inverse-nya? Berarti P inverse sama dengan 1/determinan P dikali adjoin P. Determinan P itu kayak kali silang ya. Jadinya gimana? 1 min 4 kali 5 dikurangi min 3 kali 6. Nah terus ditukar posisi, yang 5 sama min 4, yang min 3 sama 6 tetap cuma berubah tanda, min 6 3. Jadinya 1 min 20 plus 18, 5 3 min 6 min 4. Terus 1 min 2, 5 3 min 6 min 4. Terus dimasukkan min setengah, masukkan ke sini, kalikan. Jadinya nanti min setengah dikali 5, min setengah kali 3, min setengah kali min 6, min setengah kali min 4. Jadinya min 5/2, min 3/2, 3, 2. Itu inverse matrik. Nah materinya sampai sini ya, materi TKA untuk matris sampai sini. Ada tambahan lagi mungkin. Jadi kalau kalian punya A kali X sama dengan B, kalian disuruh mencari matriks X ya. A nya itu pindah ke sana, tapi matriks kalau dipindah itu jadi inverse. Jadi pas A nya saya pindah ke sana, jadinya X sama dengan, nah ini meletakkannya nggak boleh asal, karena A nya ini di kirinya X, maka A inverse juga harus di kirinya B. Nah begitu juga kalau saya punya X kali A sama dengan B, A itu dipindah ke kanan jadi inverse, dan letaknya harus, ini kan di kanan ya, maka pas kita pindah X sama dengan A pindah ke sana jadi inverse, dan letaknya harus di kanannya B gitu. Saya kasih contoh. Diberikan A itu adalah 4 min 2, 3 min 3, terus B itu adalah 2 1 0 4 dengan A kali X sama dengan B. Pertanyaannya adalah carilah matriks X. Ya wis, berarti A nya itu dipindah ke sana, jadi X sama dengan, dan karena A nya letaknya di kirinya X, maka A inverse di kirinya B, jadi A pindah jadi A inverse. Nyari A inverse tadi gimana? 1/determinan A dikali adjoinnya itu adalah min 2 4 ditukar 3 min 3 tetap cuma berubah tanda, dikali B nya 2 1 0 4. Determinan A gimana? Kayak kali silang, 4 kali min 2, 3 kali min 3.
dikurangi 3 kali min 3, 1 per min 8 min kali min plus 9. Nah, perkalian matris tadi gimana? Baris dikali kolom, jadinya gimana? Min 2 kali 2 itu min 4 ditambah min 3 kali 0 itu 0, jadinya min 4. Min 2 kali 1 itu min 2 ditambah min 3 kali 4 itu min 12, jadinya adalah min 14. Terus 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 kali 0 itu 0, jadinya 6. Ini sama ini. 3 kali 1 itu 3 ditambah 4 kali 4 itu 16, jadi 19. Nah, min 8 ditambah 9 itu 1. 1 per 1 tuh ya 1, nggak usah dianggap. Ketemu deh nilai dari X nya itu ini. Karena 1 nggak pernah dianggap, langsung aja min 4, min 14, 6, 19. Tuh sekian materi matriks. Nah, saya kasih contoh soal TKA itu kayak gimana. Nah, ini diberikan matriks A 6 min 2 3 min 1. Pernyataan mana yang benar? Ini adalah soal pilihan ganda kompleks MCMA yang jawabannya lebih dari 1. Nah, kita cek satu-satu, semua harus kita cek anak-anak. Apakah betul A itu matriks persegi? Tadi matriks persegi itu yang bentuknya persegi kan? Oh, benar. Matriks A adalah matriks singular. Ayo, tadi syaratnya matriks singular itu apa anak-anak? Determinannya harus 0. Jadi kita cari dulu determinan A anak-anak. Determinan A ini berapa? 6 kali min 1 dikurangi min 2 kali 3, min 6 ditambah 6 0. Oh, betul, singular. A ditambah A transpose sama dengan 5I. A ditambah A transpose, A nya kan 6 min 2 3 min 1 ditambah transpose tadi gimana anak? Dibalik yang baris jadi kolom, yang aslinya nulisnya mendatar jadinya ke bawah. 6 min 2 3 min 1, jadinya nanti 12 1 1 min 2 itu apakah sama dengan 5 kali I? I itu adalah identitas 1001. Nah, kalau saya kalikan 5 nya 5005. Nah, sama nggak ini? Hasilnya tadi sama dengan ini nggak sama kan? Berarti salah. Yang D, A21. A21 tadi adalah anggota matriks baris kedua kolom ke-1. Baris kedua 1 2, kolom pertama. Oh, berarti 3. Berarti salah lagi. Jadi A21 harusnya 3. Terus matriks A tidak memiliki inverse. Nah, matriks itu dikatakan tidak memiliki inverse kalau singular. Inverse jika matriksnya itu adalah matriks singular. Nah, tadi kan dia itu kan determinannya 0 alias matriks singular kan? Berarti memang dia tidak punya inverse. Berarti benar. Itu soal pilihan ganda kompleks. Sekarang nomor 2. Diberikan A sama dengan 3 2x Y plus Z 3X plus Y, B nya itu 2546 dengan A sama dengan B transpose plus identitas. Ini soal pilihan ganda kompleks kategori benar salah. Oke, kita cek dulu. A sama dengan B transpose plus I. A nya itu adalah 3 2x Y plus Z 3x plus Y sama dengan B transpose itu adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris.
Yang aslinya 25 mendatar, 46 mendatar, jadi ke bawah. 25, 46. Identitas itu 1001. 3y plus z 2x 3x plus y sama dengan kamu tambah penjumlahan matriks ya, 2 tambah 1, 4 tambah 0, 5 tambah 1, 5 tambah 1, 5 tambah 0 itu 5, 6 tambah 1 7. Dari sini bisa saya simpulkan kalau 2x sama dengan 4, ya kan? 2x sama dengan 4. 2 kali berapa hasilnya? 4. Oh, 2. Terus y plus z sama dengan 5. Ya wis. Berarti y plus z sama dengan 5. Nggak bisa kita apa-apain karena y sama z nggak diketahui. Terus 3x plus y sama dengan 7. 3x plus y sama dengan 7. Kan x nya tadi sudah ketemu 2, ya kan? X nya ganti 2. 3 kali 2 plus y dengan 7. 3 kali 2 itu 6 plus y dengan 7. Maka y nya sama dengan 7 min 6 alias 1. Berarti z nya bisa kita cari dong, masukkan ke sini. Y nya 1 ditambah z sama dengan 5, maka z nya itu 5 min 1 alias 4. Ketemu. Jadi ketemu z nya, ketemu x nya, ketemu y nya. Tinggal kita lihat penyataan 1 2 3. X ditambah 2y, 2 ditambah 2y itu lebih dari 3z. Jadinya 2 tambah 2 itu 4, lebih dari 12. Salah. Terus determinan A. Nah, karena tadi x, y, z nya sudah diketahui. Sebenarnya saya pindah dulu ini. Determinan A dengan 1. A nya tadi yang mana, anak? A itu tadi kan sama dengan ini kan? A itu sama dengan B transpose plus I, yang mana hasilnya itu yang ini kan? Jadi A nya itu adalah 3, 4, 5, 7. Determinan A berapa? Kayak kali silang kan kalau determinan itu. Nah, jadinya 3 kali 7 dikurangi 4 kali 5 alias 21 kurangi 21. Betul. Terus yang A inverse. A inverse rumusnya 1 per determinan A dikali adjoin. Jadi 1 per determinan A nya itu adalah 1, adjoinnya itu yang 7 sama 3 ditukar, yang 4 sama 5 tetap cuma berubah tanda, min 4 min 5. Jadinya 7 min 4 min 5 3. 7 min 4 min 5 3. Betul. Seperti itu. Ya. Nah, terus contoh soal terakhir. Soal pilihan ganda biasa. Nilai dari A ditambah B kali C. Berarti nanti 4 min 4 1 0 ditambah ini baris ini kali kolom min 1 kali 3 min 3 ditambah 0 jadinya apa? Min 3 ditambah terus yang ini sama ini min 1 kali 1
min 1 ditambah 0 adalah min 1. Terus yang ini sama ini 3 ditambah 2 itu 5 yang ini sama yang ini 1 kali 1 itu 1 ditambah 0 1. Tambahkan 4 ditambah min 3 1 ditambah min 1 itu 0, min 4 ditambah 5 itu 1 ya kan, min 4 tambah 5 1, 0 tambah 4 3. Oh, salah soalan anak, saya anggap ini min 5, sorry. Nah, min 5 tambah 5 itu 0 tambah 1 1. Nah, 1001 kan matriks identitas. Oke, sampai di sini anak-anak pembelajaran matematika pilihan pertemuan pertama di hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.